Nah pas sampai rumahnya, sebuah kontrakan sangat sederhana. Kita jalan menuju kontrakan rumahnya, tiba-tiba... Udah, nggak bisa. Pokoknya motor ini saya bawa, ya, oke. Astagfirullah. Sebentar. Ini motor. Apa? Bapak ngapain? Ini motor nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bapak, nggak bisa. Kami ada surat, Pak. Surat apa? Ya. Fidusia? Nggak bisa. Enggak, Bapak ada surat fidusia nggak? 3 bulan nggak bayar. Bapak ada surat fidusia nggak? Ada. Mana? Bang apa, Pak? Udah jangan pegang-pegang. Bukan, ini bukan surat fidusia, Bang, Pak. Ini apa-apa. cuma surat penagihan. Iya. Bapak nggak berhak ini, Pak. Pak, ini sudah tidak. Iya, 3 saya bulan nggak tahu. bayar, Pak. Saya tahu. Iya. Tapi Bapak harus punya surat fidusia dari Nggak kehakiman. bisa. Oh, nggak bisa, Nggak Pak. bisa, Pak. Loh, ini nggak boleh, Bapak. Saya laporkan loh. Ini kamera semua ngeliat loh. Silakan lapor. Iya, ini yang laporan. Berarti Bapak nggak bisa nahan. Saya teriak maling ini loh. Silakan. Saya teriak maling loh ya. Silakan. Bener loh ya? Iya. Ya, nggak Pokoknya bisa, Pak. motor ini saya bawa. Oh, nggak bisa. Secara hukum Bapak nggak Pak, kuat. saya kasih waktu, Pak. Benar, 2 bulan Bapak. lagi, Pak. Pak. Nggak bisa, Pak. Daripada Bapak Maaf, Pak. nanti. Saya tugas. Ya, ini Ya. cuma surat perintah mengambil. Bukan surat fidusia. Udah. Bapak harus punya melampirkan surat fidusia dari kehakiman. Ya, nggak bisa. Dia pengadilan, Pak. Maaf, Nggak Pak. bisa. Saya tidak urusan sama Bapak ya. Kita jangan dibawa. Secara hukum nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Panggil Pak RT kalau gitu. Biar panggil Pak RT. Panggil Pak RT. Saya tidak urusan sama Bapak. Bukan, tidak hukumnya Ini 3 tidak bulan seperti sudah itu, tidak Pak. bayar, Pak. Iya, saya tahu. Pak, hukumnya tidak boleh, Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Pak, tolong, Bapak, saya jangan Secara hukum nggak dibawa. boleh, Bapak kalah loh. Saya omongkan ya. Saya tidak urusan sama Bapak. Iya, saya tahu. Bapak nggak usah dorong saya. Nggak bisa Bapak ini. Enggak, Tolong, Pak, kalau jangan Bapak bawa punya motor surat saya, fidusia, Pak. ya kalau Bapak punya surat fidusia, saya kasih motornya. Bener, itu secara hukum Bapak menang. Bapak betul. Tapi ini Bapak salah. Kalau Secara Bapak pengadilan, tidak ikut, ini masalah. Loh, Bapak cari ribut. Saya kan cuma membantu yang benar. Ini Bapak. Pak, Bapak ini salah loh. Saya kasih tahu loh ya. Ini saya kasih tahu loh. Pak, Pak, Dia 3 bulan saya nggak nggak mau bayar. cari ribut. Saya nggak mau cari ribut. Oke. Saya nggak mau cari ribut. Bapak salah loh. Bawa surat fidusia dari pengadilan, baru Bapak benar. Jangan cuma main preman. Di mana-mana pihak leasing sudah pasti tahu. Kalau Anda mau menarik motor, ya Anda minimal punya izin dari pengadilan. Kalau ada surat fidusianya, berarti Anda berhak untuk mengambil motor itu. Tapi kalau tidak ada, cara hukum tidak kuat. Ini motornya Mbak, betul? Itu motor saya. Memang sudah 3 bulan nggak bayar, karena memang suami saya nggak ada. Tapi saya minta tempo 1 bulan lagi. Tapi nggak dikasih tadi sama Mas yang tadi. Iya, dia pasti akan minta nanti proses ke pengadilan, Mbak. Ya mau nggak mau, kalau Mbak nggak bayar pasti akan diambil. Iya. Iya. Mbak juga harus siap-siap. Jadi ini gimana Mbak mau kan kita kan datang ke sini mau bantuin Mbak. Iya. Ya. Untuk mencari suaminya katanya. Iya. Ya ini dengan kondisi seperti ini apakah Mbak mau besok aja atau gimana? Kalau bisa sekarang aja, Kak. Saya pengen buru-buru nemuin suami saya. Ini keadaan Mbak kayak gini sekarang nggak apa-apa ini? Apa? Langsung aja, Mas. Langsung. Yakin Mbak nggak apa-apa bisa? Ini kita mau nyari kemana? Ke Grogol. Ke rumah Pak Farid. Sama Pak Farid. Sama siapa itu? Pak Farid itu paman dari suami saya. Dia datang waktu pas saya nikah. Dan dia menjadi saksi waktu kita nikah. Ya udah nanti kita di mobil sambil ngobrol ya semuanya jelasin sama kita ya. Iya. Ya udah yuk. Aku ambil tas dulu. Ya coba ambil tasnya. Aku ambil tas dulu ya. Nah Mbak Sari ini buru-buru dia bilang yuk Mas kita melanjutkan pencarian. Langsung aja kita ke rumahnya Pak Farid di Grogol. Ya udah. Kita ajak dia masuk ke mobil, kita menuju ke Grogol sambil dia cerita semuanya. Kalian menikah berarti keinginan sendiri ya? Iya, memang keinginan sendiri. Orang tua datang? Orang tua saya kebetulan memang udah nggak ada. Udah meninggal orang tua saya 5 tahun yang lalu. Udah meninggal? Dua-duanya juga Iya, meninggal. udah ada. Saudara emang nggak ada saudara? Nggak ada. Sama Adik? sekali? Nggak ada Adik, juga. kakak? Saya di Jakarta memang hidup sendiri. Saya sebatang kara, makanya saya pengen banget mencari suami saya. Saya nggak tahu 3 bulan saya banting tulang. Saya harus cari hutangan buat menghidupi biaya sehari-hari saya. Dan
Emang Mbak nggak Saya kerja? utang sana sini. Enggak, semenjak saya menikah, saya memang mutusin, suami saya juga mutusin untuk resign. Gue nanya dong, Mbak udah coba tanya ke teman-temannya. Teman-temannya bilang, sudah mas, tapi nggak ada yang tahu. Mbak sudah nanya ke keluarganya. Sudah mas, keluarganya di kampung di Semarang, saya sudah tanya, nggak ada yang tahu. Jadi biasanya orang kalau pergi nggak ada kabar sama sekali, sebelumnya itu ada perubahan. Nah kalau suami kamu sendiri ada perubahan yang aneh nggak? Ada, emang seminggu sebelum dia pergi, itu dia memang gelagatnya aneh. Yang saya rasain tuh aneh banget. Dia marah-marah. Terus kayaknya gimana ya, setiap saya nanya sedikit dia tuh kesel, marah sama saya. Padahal saya nggak tahu salah saya di mana. Itu terakhir sebelum dia pergi kayaknya memang saya merasa gelagat suami saya memang rada aneh. Kamu kalau sama suami kamu suka ini nggak kayak buka-buka dompet atau apa? Enggak sih, saya nggak pernah. Atau HP? Enggak juga, nggak pernah buka-buka HP-nya dia. Atau mungkin ada seseorang yang mungkin waktu itu nyariin suami kamu di rumah kamu atau di mana? Enggak sih, nggak pernah ada juga yang nyariin ke rumah. Nggak ada ya? Atau mungkin ada tetangga kamu, teman kamu yang lihat suami kamu sama siapa gitu? Enggak, karena saya ngerasa memang suami saya tuh sayang banget sama saya, cinta banget. Jadi saya nggak kepikiran kalau suami saya bakal macem-macem atau mungkin aneh-aneh di luar. Cuman saya nggak tahu nih alasan apa yang nyebabin suami saya kok bisa pergi udah 3 bulan nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Saya berusaha cari informasi ke teman-temannya, tapi emang nggak pernah ada yang tahu di mana suami saya. Emang terakhir dia ngabarinnya dia kemana katanya? Enggak, dia nggak bilang, jadi dia langsung pergi gitu aja. Kamu nggak lagi ada di rumah emangnya? Jadi alasannya mungkin dia pergi kerja. Oh bilangnya kerja aja? Terus ya udah, biasanya kan 1 minggu paling lama dia pulang. Ini seminggu, 2 minggu, sampai sekarang, sampai 3 bulan ini. Itu selama seminggu dia nggak pulang itu dia tetap ada ngabarin kan? Nggak Oh, pernah ada enggak? ngabarin. Nggak ngasih tahu lagi di mana gitu juga? Nggak ada. Kamu Jadi juga benar-benar nggak 3 ini ya? bulan tuh saya lost kontak banget sama suami saya. Biasanya kan kalau seminggu pulang, kan memang biasanya seminggu sekali ya. Ini kok seminggu, 2 minggu nggak pulang, nggak ada kabar. Ya saya khawatir aja kan sebagai istri. Sampai sekarang berarti ya? Sampai sekarang 3 bulan nggak pulang. Karena kan dalam 3 bulan itu saya nggak kerja, saya harus bayar kontrakan, saya harus makan. Karena waktu pas dari pertama saya nikah, suami saya melarang saya untuk jangan kerja. Jadi sekarang makan sehari-hari itu gimana Mbak? Ya saya utang sana sini ke tukang sayur. Saya juga belum bayar kontrakan. Jujur Mbak, Saya cuma pengen tahu di mana suami saya.